dijadikan kampung siapa baralik deui. Nah, iya tak Om Jen bawa yuk loba yuk. Ayo. Wah, bawa beas, bawa segala rupa. Ya. Oh, beas, bawa cangcut, bawa kutang. Kira aing nyebut cangcut hai lumpat. Terus biarin cangcutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah pagi ini Pak Menko PMK berkenan hadir langsung di Pasir Muncul, Purwakarta untuk menyampaikan simpati, kemudian memberikan motivasi dan mendorong akselerasi penanganan bencana pergeseran tanah dan longsor. Kadek wae geus dijadikan kampung siapa baralik deui. Baru saya baru. Jadi pindah dulu ya. Kontrak dulu, boga dulur meureun di mana? Jauh, Pak. Nya di mana we pokoknya bisa ngontrak heula nu penting mah ngontrak. Kan jangan kontrakna 5 juta. Ya kan bisa untuk 10 bulan. Anu 5 juta nah jeung bekal dahar cukup. Kemudian Pak Bupati, jadi kita tidak hitung rumah, hitungnya per kakak saja. Jadi semuanya 830 juta. Ya, besok saya siapin uangnya 830 juta. Kumpul di Pemda Purwakarta ya. Saya siapin mobilnya. Nah, sehingga mulai besok Bapak Ibu sudah tidak ngumpul di sini. Karena kalau ngumpul di sini stres. Benar nggak? Benar nggak? Stres tuh. Meureun hayang kieu jeung salaki. Oh ya, Ibu besok disiapkan suami pengganti. Jeung incu, yang berarti kan isukan neangan dulur saha di dege aya di Patani di Purwakarta ge nu nyewakeun tempatna aya. Bahkan disediakan bekal daharna geus boga. 1 juta. Kuring bisa mere bekal duit. Bisa mere bekal beas. Bisa mere bekal kontrakan. Kaopat bisa mere kayu. Ya. Assalamualaikum Sampurasun. Ya, alhamdulillah pagi ini Pak Menko PMK berkenan hadir langsung di Pasir Muncul, Purwakarta untuk menyampaikan simpati, kemudian memberikan motivasi dan mendorong akselerasi penanganan bencana pergeseran tanah dan longsor. Ada kurang lebih 83 kakak, ya 249 jiwa yang terdampak. Pak Menteri, barangkali ada pesan untuk warga Purwakarta? Ya, kami ini perintah oleh untuk Bapak Presiden untuk segera mempercepat penanganan, makanya ini bersama Pak Kepala BNPB, Bu Wamen PU, Pak Wamen SOS, dan bagi jajaran Pak Kepala Basnas juga hadir bersama kita, Badan Geologi. Jadi pertama tentu saja ini para pengungsi harus dilayani dengan sebaik-baiknya, baik itu di tempat tinggalnya, karena di sini separuh di mandiri menumpang keluarga, sahabat kerabat, ada separuh yang berada di pengungsian di desa ya. Kita harus layani sebaik-baiknya. Ini baik dari BNPB, dari Kemensos juga melayani pengungsi. Tapi kemudian juga kita harus segera memikirkan relokasi tempat tinggal yang baru, ya, karena ini menurut Badan
geologi itu sudah nggak layak lagi. Bahkan ini yang tidak layak bukan hanya yang saat ini jadi korban, tapi ada beberapa tempat yang lain, termasuk kita harus merelokasi jalan juga selain merelokasi rumah korban. Jadi ini yang kita sedang tangani secara cepat. Kita sedang menjajaki apakah itu relokasi mandiri, apakah relokasi bersama. Itu nanti kalau relokasi mandiri tempat-tempatnya juga harus dicek apakah aman atau tidak. Kemudian kalau relokasi bersama, nah ini peluangnya ada di lahan PTPN, itu pun juga harus dicek dulu keamanannya, baru kemudian proses lebih jauh. Tapi kita berusaha untuk secepat-cepatnya agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan aman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, hadir juga Pak Kepala BNPB, Bu Wamen PU, ada juga Pak Wamen Sosial, Pak Ketua Basnas, dan ada juga Pak Wabu, Pak Sekda. Iya, makasih. Terima kasih, kami melaporkan dari Pasir Munjul. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Pak, dari hasil laporan sementara gimana Pak kondisi perkampungan itu? Ya, kondisinya masih terus bergerak. Nampaknya karena masih terdengar dari bangunan satu rumah ke rumah lainnya terus bergerak. Terus ada tadi juga kita lihat kondisi terakhir yang 2 jam yang lalu juga belum seperti itu. Sehingga saat ini sudah berubah, tanahnya makin turun dan kondisinya seperti yang kita saksikan. Pak, menurut warga kan udah 30 tahun yang lalu pernah terjadi Pak. Apa nanti perkampungan ini ditutup dan direlokasi Pak? Nah, kita lihat kalau misalnya ini masih layak untuk ditempati, ya kita coba tata kembali, tata ulang. Tapi kalau ternyata setelah hasil penelitian ini sudah tidak layak lagi, nah kita relokasi. Karena nggak mungkin kita tinggal di tempat yang di Cigintung ini, desanya kan kampungnya kampung Cigintung, yang tanah itu terus bergerak. Dari si laporan kenapa Pak penyebabnya? Penyebabnya belum ketahuan pasti, nanti kita baru teliti. Sore ini kita akan mulai kita teliti kondisi penyebabnya, pergeseran tanah atau penurunan tanahnya ini disebabkan oleh apa. Jumlah terakhir Pak, jumlah terakhir yang terdampak? Kalau keluar. Ayo siap, jadi hadir. Jadi kabehna nu terdampak sama keluarga 80 kilo. Jadi dipasihan ku Pak Gubernur 10 juta ewa. Jadi 830 juta candak enjing jam 8 di Pemda Purwakarta. Acis, pokoknya syaratnya eta we ti lurah kurangan nya diantar ku lurahnya. Heuh. Sabaraha 830 juta. Gitu. Lurah 20 juta, jadi 850 juta. Dan ke temenan cicing dirinya. Jadi kudu pindah ka dieu, kawas ya. Terus pindah dipanggieun ke lima ulah balik deui. Moal Pak. Janji sia kain. Ngomong kadinya. Bener, geus pindah mah rek di tempat anyar, di kampung gitu. Dijieunkeun di mana? Ku Pak Gubernur. Nuhun Bapak Ngomong, Gubernur. atur nuhun Gubernur.